Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa faqad fayazdakun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini mari kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, bertawaf ilmi di majelis siang hari ini. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha Allah. Allah bukan pintu rahmatnya, pintu hidayahnya, pintu barakahnya dari langit dan bumi yang berupa kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman, keamanan yang kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita senantiasa setiap saat kita merindukan saat sampai hari kiamat. Muslimin jamaah salat rahimakumullah. Tak terasa saat ini kita masuki hari ketiga di bulan Jumadil Akhir. Artinya sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang dinantikan umat, yaitu bulan Ramadan. Untuk itu pada kesempatan di siang hari ini kami akan mengetengahkan khutbah dengan tema 4 langkah di awal bulan Jumadil Akhir. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita hidup di dunia ini tentunya agar kita memiliki jalan yang lurus, terarah, setidaknya kita perlu melakukan yaitu 4 langkah. Adapun langkah pertama yang kita lakukan di bulan Jumadil Akhir ini adalah meluruskan akidah. Kita tahu bahwa akidah adalah sangat penting dalam kehidupan ini, karena akidah ini perlu kita jaga, kita pelihara, kita amalkan, karena manakala akidah kita melenceng maka sia-sialah amal kita. Maka kita perlu yaitu membersihkan akidah kita. Akidah kita pada hakikatnya bersumber pada kalimat la ilaha illallah. Pada hari itu kita setiap saat untuk memperbarui syahadat kita. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Hingga manakala kalimat la ilaha illallah ini tertanam di dalam hati kita secara mendalam, kita pupuk, kita lestarikan, kita amalkan setiap hari, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah manakala Allah nanti menyambut kita. Karena kandungan daripada kalimat la ilaha illallah adalah barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan mendapatkan yaitu balasan surga. Maka dari itu mulai saat ini kita perbarui, kita amalkan syahadat kita hingga kita nanti benar-benar akan dibimbing oleh Allah ketika kita dituntun untuk mengucapkan la ilaha di akhir hayat nanti. Maka dari itu mari kita bersama-sama senantiasa yaitu memperbarui iman kita, yaitu la ilaha illallah. Jangan sampai kalimat la ilaha illallah ini lenyap dari dan kita hanya terpujuk karena rayuan
godaan, gangguan dari setan, iblis maupun manusia yang sesat dan jahat. Apapun yang terjadi sampai kita mati, tetap berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun langkah kedua di bulan Jumadil akhir ini adalah kita memakmurkan masjid. Kita tahu bahwa masjid adalah tempat ibadah bagi umat Islam. Pada hari itu belum dikatakan seseorang itu beriman manakala belum mampu, yaitu memakmurkan masjid. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi bil yawmil akhir." Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman adalah orang yang memakmurkan masjid. Pada hari itu mari kita makmurkan masjid kita ini. Kita datangi ketika azan dikumandangkan. Karena kalau kita mendengar azan tidak segera memenuhi panggilan, kita termasuk golongan orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah ketika dipanggil azan dia aras-arasan, dia malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik adalah ingin menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka ingin mendirikan salat, mereka aras-arasan. Maka dari itu hilangkanlah sifat munafik ini. Orang munafik adalah juga salatnya bukan karena Allah, dia karena ingin dipuji oleh manusia. Dia hanya mencari ada riya. Yura'un nasu wa yadkuruna illa qalila. Dia merasa yaitu ingin dipuji oleh manusia, dan dia tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tempat orang munafik adalah di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darki asfinar. Orang-orang munafik adalah tempatnya di neraka yang paling bawah. Dan kerusakan Islam ini adalah juga ulah daripada orang-orang munafik ini. Ketika kita terlibat dalam dakwah mengajak pada amar ma'ruf munkar, tapi orang munafik mengajak ayo amar mungkar nahi ma'ruf, yaitu mengajak kepada kemungkaran dan mencegah pada kebaikan. Dari itu manakala kita sudah terpaut hati kita ke masjid, insyaallah besok di hari kiamat ada 7 golongan, yang satu di antaranya adalah akan mendapatkan naungan di mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Ketika ada panggilan azan, segera untuk memenuhi. Sehingga dengan demikian manakala sudah terbiasa ke masjid, kalau tidak ke masjid ada rugi. Untuk itu mari ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk senantiasa yaitu menghadiri memakmurkan masjid. Dengan memakmurkan masjid insyaallah kita termasuk orang-orang yang beriman. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun langkah yang ketiga di awal bulan Jumadil akhir ini adalah melibatkan diri dalam dakwah. Kita tahu bahwa yang terlibat dalam dakwah itu bukan hanya ustadz, kiai, khatib, baik dan sebagainya, tapi yang terlibat dalam dakwah adalah kita semua. Ketika kita bisa ikut terlibat di dalam dakwah, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka kita termasuk orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdakwah sesuai dengan tupoksi kita sendiri-sendiri. Yang ahli pendidikan silakan dakwah bidang pendidikan, yang ahli agama silakan dakwah bidang agama, yang ahli bidang pertanian silakan dakwah di bidang pertanian, yang ahli bidang sosial silakan dakwah di sosial, yang ahli politik silakan dakwah di bidang politik. Ini semua adalah sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Jangan kita hanya jadi penerai, mari kita ajak diri kita, keluarga kita agar benar-benar bisa mengajak kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Karena apa? Manakala kita mau dan mampu untuk mengajak mereka dalam kebaikan, niscaya kita akan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu khairu ummah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang dihadirkan untuk manusia, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran.
Pada hari itu ketika kita mengajak kepada kebaikan, mungkin kita mampu dan mau, tapi manakala kita diajak, disuruh untuk mencegah pada kemungkaran, mungkin kita termasuk orang-orang yang lemah iman. Karena apa? Orang yang lemah iman adalah ketika melihat kemungkaran, hatinya membenarkan itu adalah tidak benar, tapi kita tidak bisa melawan. Dan yang bisa melawan kemungkaran, kemaksiatan, kerusakan di bumi ini adalah orang-orang yang berkuasa. Apakah Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Polisi, Pak Bupati dan sebagainya. Itu adalah tangan-tangan yang bisa memberantas yaitu kemaksiatan, kemungkaran yang ada di bumi ini. Maka dari itu, mari ajak diri kita nantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang punya tangan-tangan kekuasaan, kedudukan, jabatan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya tidak terguling akan bujukan rayuan hanya sekedar beberapa rupiah saja. Maka dari itu kita doakan mereka mudah-mudahan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya juga mendapat yaitu khairul ummah, yaitu umat yang terbaik. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun langkah yang keempat di awal bulan Jumadil akhir ini, kita tingkatkan yaitu kepedulian kita, kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita. Saat ini di wilayah Klegen ini kita temukan yaitu kurang lebih ada 11 anak yatim piatu, juga janda miskin, duafa 11. Pada itu mari kita ketuk hati kita untuk bisa berpartisipasi, bergotong royong membantu mereka, yaitu dengan memberikan sedikit sebagian harta yang kita miliki kita berikan kepada mereka. Insya Allah apa yang kita berikan kepada mereka Allah akan menggantinya. Maka dari itu Allah berjanji bahwa siapa yang bersedekah maka setiap sedekah yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Maka dari itu tiada hari tanpa bersedekah. Maka dari itu mari kita hati kita, saudara kita, keluarga kita, mari kita bersama untuk bisa meningkatkan kepedulian sosial terhadap saudara kita yang ada di negeri ini. Maka dari itu dengan menyisihkan sebagian harta yang kita miliki, itu hakikatnya harta yang kita miliki, dan nanti di akhirat kita akan memetik hasilnya ini. Itulah 4 langkah yang perlu kita persiapkan di awal bulan Jumadil ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan 4 langkah di atas, hingga Allah memberikan kemudahan bagi kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian inisiatif khutbah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.